Halo semuanya, kembali lagi di TMM. Dan di video kali ini kita akan membicarakan hal yang cukup mainstream, tapi orang-orang itu selalu salah kaprah dengan hal ini. Kita akan membicarakan apa itu shonen dalam anime dan manga. Untuk orang-orang yang sekedar menikmati anime dan manga, aku bisa maklumin semisal nggak tahu artinya shonen gitu kan. Tapi ternyata banyak juga orang-orang pembuat konten anime dan manga yang tidak paham arti shonen sebenarnya. Ya, mungkin kalian gak asing gitu ketika mendengar istilah shonen dalam anime dan manga. Ibarat One Piece dan Naruto dan juga Bleach gitu kan. Kalian pasti menyebutnya dengan anime manga shonen. Biasanya orang-orang itu melihat shonen karena banyak faktor. Contohnya, anime bertema cerita hero atau pahlawan. Kemudian bercerita tentang MC yang punya harapan atau impian yang cukup tinggi. Kemudian kemampuan karakternya itu zero to hero. Kemudian memiliki gaya yang cukup unik. Dan kemudian selalu bertema action dan keren gitulah ya. Dan masih banyak lagi lah. Tapi itu bukanlah arti shonen yang sebenarnya. Shonen bukanlah sebuah genre. Shonen itu sebuah demografi cerita. Terus apa bedanya genre dan demografi cerita manga? Genre itu menjadi dasar isi cerita dari sebuah buku atau tontonan yang kalian nikmati. Misalnya kalian ingin menikmati tontonan romance, ya pasti kalian lihat dari genrenya, yaitu romance. Itulah mengapa genre itu menjadi dasar isian dari sebuah cerita. Tapi berbeda lagi dengan demografi. Demografi dalam cerita anime dan manga adalah target atau rentang umur cerita kepada pembacanya. Contohnya demografi shonen. Demografi shonen itu sebuah cerita yang kurang lebih untuk rentang umur sekitar 12-18 tahun. Jadi umur 12-18 tahun, jika ingin menikmati sebuah cerita, apalagi manga gitu kan, disarankan untuk membaca yang shonen karena sesuai dengan asupannya. Jadi anime manga dikatakan shonen itu bukan berarti karena ceritanya ada pahlawannya atau action atau fighting. Bukan seperti itu. Dan juga siapa yang bilang kalau misalnya shonen itu cuma cerita hero action. Bokutachi wa Benkyo dan Gotobun contohnya, meski itu harem dengan fan service, itu shonen loh. Dari majalah shonen ternama malahan. Dan juga Sumatsu no Harem dan Hokkaido Girls. Meski laknat kayak gini, ini tuh tetap shonen. Bahkan kalau kalian tahu ada series namanya Haisha-san Atemasu, yang ceritanya itu ada cowok pura-pura jadi cewek, jadi kayak trap gitulah. Bahkan aku bisa lihat kayak yaoi gitulah. Tapi ini tuh masuk ke demografi shonen. Jadi shonen itu bukanlah sebuah cerita yang mirip One Piece dan Naruto. Nah, selain itu demografi dalam cerita manga itu nggak cuma satu. Ada 5 demografi dalam cerita anime dan manga. Dan semua ini dibuat untuk menyesuaikan rentang umur penikmatnya. Ada shonen, ada shoujo, seinen, josei, dan kodomo muke. Aku udah jelasin yang shonen. Jadi shonen adalah demografi untuk umur 12-18 tahun. Sedangkan shoujo itu keterbalikannya. Shoujo adalah manga untuk rentang umur 12-18 tahun juga. Tetapi shoujo lebih dikhususkan kepada perempuan. Jadi shonen itu buat cowok dan shoujo buat cewek. Walaupun sebenarnya ini tidak menjadi masalah, karena mau shoujo atau shonen, semua itu tergantung selera. Mungkin kalau kalian pengen tahu shoujo itu seperti apa, kalian tonton aja anime Sailor Moon. Selain shonen dan shoujo, ada lagi demografi bernama seinen. Nah, seinen ini dikhususkan kepada lelaki dewasa rentang umur 19 tahun sampai 30 tahun, bahkan sampai 40 tahun. Karena memang cerita seinen itu biasanya sangat kontroversial dan sangat sadis. Mungkin banyak yang salah sangka gitu ya, dan mengatakan Record of Ragnarok itu adalah manga shonen, yang padahal Record of Ragnarok adalah manga seinen. Makanya jangan hanya dilihat dari visualnya aja, lihat dari konteks ceritanya berjalan. Record of Ragnarok, Fate, Berserk, Oyasumi Punpun, Gans, dan lain-lain. Intinya cerita seinen itu udah pasti kasar dan sadis. Paling minim sih seinen ini punya konteks yang cukup serius lah. Bahkan manga seinen ini nggak sekali dua kali menabrak konsep moral, hal-hal tabu, etika, sampai ke arah sang pencipta atau ketuhanan. Kemudian selain seinen ada juga keterbalikannya, yaitu josei. Josei tetap sama seperti seinen, rentang umurnya itu 19 tahun sampai 40 tahun. Tapi josei ini lebih dikhususkan kepada perempuan. Manga josei kebanyakan menceritakan tentang percintaan, tapi berbeda dengan romance manga shoujo. Romance manga josei ini lebih ke arah dewasa. Biasanya cerita cintanya itu difokuskan ke sebuah hubungan percintaan karakter yang sudah bekerja atau yang sudah dewasa. Dan di manga josei ini melakukan hubungan percintaan sampai digambarkan sebuah adegan seks itu sebuah hal umum gitu. Sesuai target umurnya juga gitu kan, kepada perempuan yang sudah dewasa.
Walaupun sebenarnya aku juga nggak terlalu banyak baca manga josei, dan manga series demografi josei yang masih aku ingat itu mungkin cuma Chihaya Furu kayaknya. Dan aku nggak tahu sih, sisanya udah lupa semua. Nah, dari shonen, shoujo, seinen, dan josei, ada satu demografi lagi yang jarang disebutkan, yaitu Kodomomuke. Biasanya dipersimpel dengan sebutan manga Kodomo. Nah, Kodomomuke ini sebuah demografi manga yang difokuskan kepada rentang umur 12 tahun ke bawah. Intinya Kodomomuke ini difokuskan kepada cerita anak-anak, jadi cerita yang bener-bener friendly buat anak kecil. Contohnya itu seperti Doraemon, Ida Tenjam, Inazuma Eleven, Pokemon, dan lain-lain. Makanya masa kecilku itu bahagia gitu, soalnya tontonanku sesuai dengan umurku juga pada saat itu. Masalahnya kan anak-anak zaman sekarang itu langsung dikasih tokek Revenger kan. Makanya anak-anak zaman sekarang itu langsung nggak mau dipandang anak kecil gitu kan. Dan kadang kalau aku lagi gabut gitu, aku malah nyoba nonton anime-anime yang ada di Space Tune dulu gitu. Dan bagus gitu kan. Tapi perlu digarisbawahi, cerita lucu dan imut itu bukan berarti buat anak-anak. Itulah kenapa Shinchan dimasukkan ke dalam demografi seinen. Visual anime Shinchan memang lucu, tapi konteks ceritanya itu bener-bener gak bisa dikonsumsi buat anak-anak. Makanya demografi ini berguna untuk menyesuaikan pembacanya. Oke, sekarang kita kembali lagi terkait shonen. Pasti kalian semua tidak asing dengan Shonen Jump. Yang menjadi unik adalah orang-orang itu banyak yang tahu tentang Shonen Jump, tapi tidak tahu Shonen Jump itu apa. Ketika aku bertanya, Shonen Jump itu apa sih? Lagi-lagi orang-orang berkata, Shonen Jump yaitu yang mirip sama One Piece dan Naruto. Bukan seperti itu kawan. Jadi Shonen Jump itu apa? Shonen Jump adalah sebuah majalah manga. Jadi di Jepang, sebelum kalian bisa menikmati manga secara komik fisik yang per volume, manga itu akan dipublish dalam bentuk per chapter dalam sebuah majalah mingguan atau bulanan. Contohnya yaitu Weekly Shonen Jump atau lebih dikenal dengan kata-kata Shonen Jump. Itu adalah majalah manga shonen yang dipublish mingguan. Dan Shonen Jump ini berisikan One Piece, Boku no Hero, Black Clover, Jujutsu Kaisen, dan lain-lain. Memiliki demografi shonen bukan berarti manga itu Shonen Jump. Tokek Revengers ini memang shonen, tapi bukan berarti Tokyo Revenger itu Shonen Jump. Kodansha menangis melihat ini. Masa series mereka dianggap punya perusahaan lain? Dan aku nemuin banyak banget pembuat konten anime manga yang sering menyebutkan hal ini juga gitu. Kalau mau aku perjelas gitu ya, Tokyo Revenger itu berasal dari Shonen Magazine, majalah manga dari perusahaan bernama Kodansha. Sedangkan Shonen Jump adalah majalah manga yang berasal dari perusahaan bernama Shueisha. Dan itu masih sebagian, masih banyak lagi majalah shonen yang lainnya. Contohnya seperti Shonen Sunday, berasal dari perusahaan Shogakukan. Atau juga Shonen Ace, berasal dari perusahaan Kadokawa Shoten. Kemudian ada juga lagi namanya itu Champion Red dan Shonen Champion. Itu berasal dari perusahaan Akita Shoten. Dan masih banyak lagi. Dan kalian pasti bingung gitu kan, kenapa kok ujung-ujungnya ke perusahaan? Karena pada dasarnya anime manga itu adalah bisnis perusahaan. Anime manga itu salah satu dari sekian banyak bisnis perusahaan yang ada di Jepang. Aku bisa memaklumi ketika orang-orang penikmat tidak paham dengan hal ini, tapi tidak dengan konten kreator anime manga. Makanya jangan terlalu fokus teori-teori sampai nggak tahu series ini dipublish di mana dan siapa pembuatnya. Dan di sini aku ini bukan membuat konten untuk menggurui siapapun, tapi aku hanya mencoba memberikan informasi yang selama ini salah tapi dianggap benar. Dan kalian pun berhak untuk membenarkan jika memang ada kesalahan informasi dari informasi yang aku sampaikan. Jadi sampai sini semuanya udah paham kan shonen itu apa? Ya, shonen adalah One Piece. Oke, cukup sekian dulu. Aku Jen TMM, see you next video.